Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin keluarga Said Channel yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk kepada akhir-akhir Ramadan. Oleh karenanya, apa yang sudah kita siapkan untuk menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Maka ada sesuatu yang unik yang ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, kalaulah seandainya aku bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku lakukan?" Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, maka ia pun mengatakan, "Wahai Aisyah, ya Humairah, sampaikanlah atau mohonkanlah kepada Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maka kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha pun mendawamkan ini sepanjang hidupnya, sepanjang masa sisa usianya, meskipun Rasulullah SAW wafat. Pertanyaannya, kenapa baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Siti Aisyah untuk mendawamkan doa ketika menjelang Lailatul Qadar itu adalah Allahumma innaka afuwwun. Afu, kenapa enggak maghfirah? Kenapa meminta kepada Allah minta maaf, pemaafan dari Allah? Kenapa enggak meminta kepada Allah pengampunan dari Allah? Apa bedanya maghfirah dengan afu? Ternyata maghfirah itu adalah hak prerogatif Allah, kekuasaannya Allah untuk mengampuni hamba-hambanya. Tapi setelah diampuni, catatan amalnya masih tetap tercatat di buku amal hamba tersebut. Sehingga ketika nanti di yaumil kiamah, maka catatan itu masih tetap ada dan kemudian akan dimintai pertanggungjawaban dan terus akan dimintai dan akan ditanya. Nah, tapi kalau seandainya afu, itu adalah hak prerogatif Allah untuk mengampuni hambanya sekaligus menghapus catatan amal hamba tersebut. Sehingga ketika sudah Allah memaafkan, maka catatan amal itu tidak ada catatan kesalahan hamba tersebut, sehingga seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan. Maka ketika nanti di yaumil kiamah nanti, maka tidak ada lagi catatan untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk ditanyai kembali. Oleh karenanya hadirin, yuk kita sama-sama manfaatkan sisa-sisa Ramadan ini untuk kemudian jadi jalan Allah memaafkan semua kesalahan kita, Allah memaafkan semua dosa-dosa kita, Allah memaaf semua kekhilafan yang kita pernah lakukan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oleh karenanya mudah-mudahan ketika Allah mengampuni, kemudian menghapus seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga tidak ada lagi catatan amalan buruk yang kita lakukan karena Allah sudah memaafkan. Mudah-mudahan di dunia kita dapatkan kebahagiaan, di akhirat nanti insya Allah Allah akan dapatkan memberikan kepada kita surga seperti apa yang sudah dijanjikan, yaitu 2 kebahagiaan orang yang berpuasa, yaitu yang pertama saat berjumpa dengan buka, yang kedua adalah saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah akan berjumpa dengan hambanya, sama seperti hanya orang-orang yang hebat. Seorang pejabat tidak akan mungkin berjumpa dengan orang lain atau dengan tamunya kecuali di tempat yang baik. Begitupun presiden, setidaknya dia akan bawa ke istananya. Begitulah Allah, ketika seorang hamba akan berjumpa dengan Allah, maka Allah akan siapkan tempat yang baik sebagai tempat pertemuan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Rayyan, surga Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang meregup kenikmatan 2 hal tadi, saat berjumpa dengan buka dan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga yang penuh dengan kenikmatan. Terima kasih, saya Jen Zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomahkah dalam puasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.